Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, ada monster tak berujung, berbentuk harimau, berbentuk serigala, berbentuk macan tutul, berbagai jenis, dan bahkan yang terbang. Ada satu atau dua sosok yang duduk di setiap monster. Mereka berasal dari suku Donyi. Setidaknya ada puluhan ribu monster. Aduh, mengaung. Puluhan ribu monster berkumpul bersama, meraung dan mengguncang langit, berlari kencang di tanah, aura ganas mereka melambung ke langit, dan bergegas menuju kota Dong seperti gunung. Wajah murid Sekte Pedang Xuanyuan berubah, dan beberapa dari mereka menjadi sangat serius. Ada juga beberapa orang yang wajahnya pucat, dan matanya menunjukkan kengerian. Puluhan ribu monster berkumpul, dan bahkan ada lebih banyak orang Donyi di antara mereka. Momentum yang terbentuk terlalu kuat, luar biasa, seolah bisa menghancurkan segalanya. Murid dari Sekte Pedang Xuanyuan umumnya bertarung sendirian kecuali untuk berkultivasi. Kapan Anda pernah melihat pemandangan seperti itu? Ketika saya melihat ini, saya ketakutan. Mereka sangat sombong pada awalnya, dan mereka tidak mengambil hati orang-orang Donyi, berpikir bahwa mereka datang ke sini hanya untuk mengambil poin kontribusi, tetapi saat ini, mereka tidak lagi memiliki pemikiran seperti itu. Perang hebat, ini adalah perang besar yang sebenarnya, dan tidak buruk untuk bisa bertahan dalam perang sebesar itu. Beberapa orang hanya merasa kakinya lemah, dan mereka sudah mundur. Di antara kerumunan, hanya Lu Ming yang mengerti situasinya. Dengan kekuatan api, melawan kekuatan ribuan pasukan, pikiran Lu Ming tenang, dan tidak banyak kejutan. "Bersiaplah," teriak seorang jenderal lapis baja di tembok kota. Desir. Para sersan di tembok kota bergerak serempak, dengan busur panjang mereka terhunus penuh, mata mereka tertuju pada pasukan monster-monster yang berguling di depan mereka. Sebagian besar sersan ini adalah pejuang di alam prajurit, dan kultivasi mereka mungkin tidak sebaik murid Sekte Pedang Xuanyuan, tetapi mereka terbiasa melihat pertempuran hebat, dan kualitas psikologis mereka jauh lebih kuat daripada murid Xuanyuan. Sekte Pedang, gemuruh. Getaran menjadi semakin keras, dan pasukan puluhan ribu monster perlahan mendekat. Bunuh. Ketika mendekati jarak tertentu, jenderal lapis baja itu memerintahkan. Bunuh, bunuh. Puluhan ribu pasukan meraung di tembok kota. Setelah itu, busur dan anak panah ditembakkan, dan semua anak panah berwarna hitam, menembak ke arah pasukan monster seperti awan gelap. Segera, di antara pasukan monster, satu persatu monster ditembak oleh panah dan jatuh ke tanah, tetapi mereka hanya menempati sebagian kecil dari monster, dan lebih banyak monster masih bergegas maju tanpa rasa takut. Terus menembak. Fiuh, memanggil. Gelombang anak panah lainnya, dengan padat, ditembakkan ke arah monster itu. Deru mengguncang langit, darah dipenuhi, dan itu sangat tragis. Beberapa murid Sekte Pedang Xuanyuan berkeringat dingin. Dalam pemandangan seperti itu, ribuan anak panah seperti hujan, tidak peduli seberapa kuat basis kultivasinya, seberapa kuat perlindungan tubuhnya, tetap akan ditembus oleh anak panah yang terus-menerus. "Oh, perutku sedikit sakit, aku butuh bantuan." Seorang murid Sekte Pedang Xuanyuan tiba-tiba berteriak sambil memegangi perutnya, lalu berbalik dan lari. "Ah, perutku juga agak sakit, kebetulan sekali." Melihat ini, orang lain juga lari. Dalam sekejap mata, puluhan dari mereka pergi. Lu Ming menggelengkan kepalanya, dan ketakutan seperti ini, orang seperti itu akan memiliki pencapaian yang sangat terbatas di masa depan. "Pahlawan muda, kamu tidak perlu bertindak sekarang. Kamu terutama akan berurusan dengan orang kuat klan Donyi dan monster tingkat tinggi nanti." Seorang lelaki tua berbaju besi datang dan berkata. Lu Ming mengenali bahwa orang ini adalah penguasa kota Dong, Fu Liang. Lu Ming dan yang lainnya mengangguk. Dinding kota Dong megah dan tinggi, dan sebagian besar monster di bawah adalah monster tingkat pertama. Tidak mudah bagi monster tingkat pertama untuk menyerang. Monster tingkat kedua itu, atau bahkan monster tingkat ketiga, membutuhkan murid dari Sekte Pedang Xuanyuan. Karena, dalam pasukan kota Dong, tidak banyak master setingkat master seni bela diri yang hebat, dan mereka semua setingkat jenderal. Memanggil. Saat ini, orang-orang dari suku Donyi juga mulai melawan,
mereka menembakkan panah kecil ke arah monster. Pertahanan. Dengan raungan keras, perisai dipasang di tembok kota. Panah yang ditembakkan oleh orang Donyi semuanya mengenai perisai, dan hanya sedikit yang ditembakkan ke sersan di timur tengah. Lawan balik, busur dan anak panah ditembakkan lagi dari tembok kota. Setelah sekian putaran, monster itu sudah mendekati tembok kota. Bunuh, buru-buru, hancurkan kota Dong, dan rebut semua harta benda dan wanita. Teriakan panjang terdengar dari suku Donyi. Bunuh! Bunuh! Orang-orang dari suku Donyi berteriak satu persatu, memanipulasi para goblin untuk menyerbu tembok kota. Di tembok kota, kayu gelondongan, obor yang menyala, semuanya tumpah. Jeritan terus berdering, sengit dan membunuh. Ini sama sekali berbeda dari pertempuran sendirian di antara para prajurit. Banyak murid dari Sekte Pedang Xuanyuan melihatnya dengan mulut kering. Lu Ming akhirnya tahu mengapa Sekte Pedang Xuanyuan meminta para murid Akademi keempat untuk mengambil tugas ini. Itu tidak lebih dari pelatihan. Hanya setelah pertempuran berdarah seperti itu, hati dapat dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Mengaung. Akhirnya, seekor monster bergegas ke tembok kota, dan orang-orang Donyi di atas monster itu menembakkan panah panjang. Sebagian besar orang Donyi bertelanjang dada dan sangat kuat, dengan busur besar tergantung di tubuh mereka dan parang disematkan di pinggang mereka. Bunuh! Fu Liang meraung, mengeluarkan pedangnya, dan menebas pria Donyi yang besar terlebih dahulu. Cahaya pedang menembus udara, dan suku Donyi terbelah menjadi dua, termasuk manusia dan monster. Basis kultivasi Fu Liang setidaknya merupakan tingkat ketiga dari seorang seniman bela diri yang hebat, yang sangat kuat. Bunuh! Para murid lain dari Sekte Pedang Xuanyuan berteriak, dan mengikutinya. Segera, energi pedang, cahaya pedang, dan kekuatan tinju bersinar di tembok kota. Batu besar, ikuti aku! Teriak Lu Ming, dengan gerakan tangannya, senjata api muncul, dan tombaknya menembus, memakukan monster ke tembok kota. Budidaya para murid dari Sekte Pedang Xuanyuan tidak terbantahkan. Begitu mereka bergerak, sekelompok monster dan orang-orang Donyi yang menyerang tembok kota terbunuh seketika. Mundur, mundur! Tiba-tiba terdengar teriakan dari suku Donyi. Kemudian klakson berbunyi, dan monster tak berujung mundur ke arah pegunungan pesisir seperti air pasang. Semua orang sedikit bingung. Ini adalah retret, baru saja dimulai. Haha, suku Donyi tidak lebih dari itu. Seorang murid dari Sekte Pedang Xuanyuan meledak dengan keberanian, tertawa keras. Fu Liang mengerutkan kening, merenung sejenak, dan berkata, ada yang salah. Bagaimana mungkin suku Donyi mundur begitu mereka menyerang yang tidak masuk akal? Seorang murid dari Sekte Pedang Xuanyuan tertawa. Fu Liang mengerutkan kening dan tidak berbicara. Lu Ming juga tampak termenung, dan dia samar-samar merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Orang Donyi datang dan pergi dengan cepat, dan segera menghilang. Langkah selanjutnya adalah membersihkan medan perang, dan Lu Ming juga berpura-pura membantu, tetapi sebenarnya tujuannya adalah darah monster dan Tuan Donyi. Namun, esensi darah dari monster dan prajurit tingkat rendah tidak banyak membantu Lu Ming. Lu Ming secara khusus memilih monster dan prajurit tingkat tinggi, tetapi jumlahnya sangat kecil, dan tidak ada seorang pun di tingkat prajurit yang hebat. Menelan lusinan monster dan esensi darah prajurit di atas seni bela diri tingkat ke-6, sangat disayangkan bahwa Lu Ming tidak banyak berkembang. Setelah pertempuran, Lu Ming dan yang lainnya kembali beristirahat. Sehari kemudian, genderang perang dibunyikan lagi. Semua orang bergegas ke tembok kota, dan benar saja, orang-orang Donyi lah yang datang untuk menyerang lagi. Tapi kali ini mirip dengan yang terakhir, suku Donyi menyerang gelombang, dan itu baru saja dimulai, dan mereka mundur lagi. Di hari ketiga, masih sama. Saat ini, banyak orang merasa ada yang tidak beres. Pergerakan orang Donyi sepertinya mengganggu musuh, dan sepertinya bukan serangan formal sama sekali. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.